Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas Bah, berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Ya, ini tema kita kali ini, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Bahan dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Ya, ini orang berbondong-bondong pada akhirnya nanti akan menuju sebuah pintu yang sesak. Siapa yang dapat masuk? Nah, kita lihat renungan berikut ini. Jangan lupa untuk dibantu subscribe, bagikan kepada teman-teman dan grup yang saudara ikuti, berikan komentar dan like. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita punya mutiara, berikan saja kepada wanita. Wah, mungkin wanita itu akan merasa berbunga-bunga. Tapi ini apa ini maksud Yesus ini? Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sekalipun itu barang suci, barang yang harusnya sebegitu dihormati, kalau diberikan kepada anjing, ya nggak berguna. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Siapa sih wanita yang tidak menginginkan punya mutiara, perhiasan-perhiasan yang indah? Sekalipun itu sebegitu diinginkan oleh para wanita dan itu dianggap, wah ini mutiara yang indah, ini mutiara yang luar biasa, ini harganya miliaran atau ratusan juta atau puluhan juta. Tapi katakanlah ya, sekarang yang di tengah-tengah saja ya, mutiara yang besar, yang luar biasa, harga 100 jutaan. Coba lemparkanlah itu kepada babi. Bagi si babi itu tidak ada berguna. Ya, bagi si babi akan lebih senang dia diberi sampah makanan, akan dimakan. Tapi diberi mutiara yang berharga tidak akan berguna. Bahkan mungkin hanya diinjak-injak. Dan setelah itu malah si babi itu merasa terganggu dan disebut ia berbalik mengoyak kamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka harus memberikan sesuatu itu kepada yang merasa membutuhkan. Sabda Tuhan pun kalau diberikan kepada orang yang tidak menginginkan akan diperlakukan seperti mutiara ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ini hukum yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari mestinya ya sudah ada ya pada masa itu, lalu ditetapkan atau lebih tepatnya itu dijadikan semacam komitmen di dalam kehidupan agar orang kalau menghendaki orang lain untuk berbuat ini itu, ya cobalah saudara juga melakukan ini kepada orang lain. Jangan hanya nyuruh-nyuruh orang untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini sebenarnya dalam ajaran budaya Jawa juga ada ya. Tepakno marang awakmu dhewe. Kalau kita ingin orang itu melakukan ini itu, coba kita mau enggak melakukan seperti itu atau diperlakukan seperti itu. Nah, sebenarnya juga kemungkinan besar dalam budaya-budaya lain juga ada. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Ya, bahkan sampai-sampai Yesus mengatakan ini sebagai isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, karena ini bisa saja nantinya mengarah, ya kan. Kalau kamu ingin dicintai, ya hendaknya mencintai. Siapa sih setiap orang yang tidak ingin dicintai? Ya, tetapi apakah kita bisa enggak mencintai orang? Itu sesuatu yang sulit. Seperti saya ini cuma membuat renungan ini lebih mudah, ya kan. Tapi harus melakukan, seringkali kita tanpa sadar mengalami begitu besar, begitu banyak kesulitan di dalam hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih, disebut seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, terlebih-lebih kalau nanti sudah menyangkut kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, orang kendaki supaya orang melakukan ini itu, ya berbuatlah demikian juga kita memperlakukan mereka. Nah, selanjutnya dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nah, saudara-saudari, pintu yang sesak digambarkan sebagai jalan menuju kebaikan. Ya, itu memang tidak ditulis di sini mana disebut jalan menuju kebaikan. Nah, seringkali kan seperti itu. Tetapi kita mau melihat kontranya, ya. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dengan kata lain, ya, menuju kebinasaan itu begitu gampangnya. Kita diajak melalui pintu yang sesak, yang diperebutkan begitu banyak orang, ya, tetapi tidak mudah. Ya, kalau orang hanya ingin melakukan yang jahat, jalan kejahatan itu begitu banyak, apa-apa bisa dilakukan, merusak orang, menghancurkan orang, bisa dilakukan kapan saja. Tetapi di sini ada dua pilihan pintu yang sesak, dan Yesus menasihati masuk melalui pintu yang sesak. Jangan masuk melalui yang lebar yang menuju kepada kebinasaan, dan disebut banyak orang yang masuk melaluinya. Ternyata banyak, ya, yang menuju kebinasaan ini. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Nah, memang di sini tidak dikatakan menuju kebaikan atau kehidupan, tetapi kita harus membaca kitab suci itu konteks menyeluruh. Jangan hanya ayat per ayat dipotong-potong lalu nanti ditanyakan di mana itu, yang di sini kok tidak ada kata-kata itu. Ya, itu namanya yang membaca sepotong-sepotong itu. Kita dalam gereja Katolik ada otoritas penafsiran dari gereja yang cukup jelas, ya. Tidak bisa setiap paroki menafsirkan sendiri. Gereja di Jawa Timur menafsirkan sendiri, di Jakarta menafsirkan sendiri, di Yogyakarta menafsirkan sendiri, enggak bisa, ya. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Yesus mengajak kita, ayolah, meskipun kita sulit, tetapi ayo, ini jalan kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenung begini. Di dalam kehidupan ini jalan menuju kebinasaan itu begitu banyak dan gampangnya itu terjadi. Tetapi sebaliknya, menuju jalan kehidupan itu ibarat memasuki pintu yang sesak. Harus sungguh-sungguh berjuang, harus sungguh-sungguh orang untuk memasuki itu, berebut dengan yang lain.
Dan ini berebut yang sehat, ya, karena apa? Ini berebut menuju kehidupan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ayo kita tetap bersemangat. Ini sesuatu yang sulit, lebih sulit, ya, tetapi yakin, ya, bahwa kita bersama Yesus bisa memperoleh kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Jangan lupa untuk membantu subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup yang saudara ikuti. Berikan like dan share-nya. Nyalakan loncengnya ya, jangan lupa. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.